Al-Hikam bab 3, penjelasan tentang gelora kemauan. Syawabikul himami la tahruku aswarul aqdar. Himah atau kuatnya kemauan yang bergelora tidak mampu mengoyak tabir takdir Allah. Kemauan keras atau himah sawabik termasuk suatu kekuatan yang dimiliki manusia atas izin Allah untuk memperoleh sesuatu yang dicari dalam kehidupan duniawi. Kemauan keras ini adalah pendorong untuk memperoleh suatu cita-cita. Namun demikian, semangat dan cita-cita hamba Allah tetap berkaitan erat dengan iradah dan izin Allah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, segala kekuatan yang dimiliki manusia itu terbatas dan akan tertambat pada kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cita-cita yang keras dan bersemangat tidak mampu menerobos takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam banyak hal, ketika seorang merasakan adanya kemauan dalam dirinya untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan, maka kemauan keras itu hendaklah tersalurkan bersama gerakan iman yang memenuhi seluruh kalbunya. Karena iman inilah yang akan mengatur himah yang dimiliki oleh seseorang. Apakah ia tunduk kepada takdir Allah ketika ia telah melaksanakan panggilan himahnya, ataukah ia menolak? Apabila ia menerima kode dan qadar Allah setelah si hamba berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, maka itulah iman yang sesungguhnya. Menerima kode dan qadar Allah membuat orang beriman menjadi tenang. Ia tidak berputus asa dan tidak menyesali dirinya. Ia pun tidak berprasangka buruk kepada Allah dan kepada manusia. Kehendak Allah itulah yang akan berlaku dalam perjalanan hidup manusia. Kemauan dan cita-cita yang bergelora tidak mampu menghancurkan kode dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berada di antara ikhtiar dengan kode dan qadar Allah, berlomba mengejar takdir dengan ikhtiar dan doa. Hanya Allah yang maha mengetahui nasib manusia dan menentukan hasilnya. Apa yang diperoleh manusia setelah ikhtiar dan berdoa, itulah takdir yang sebenarnya. Takdir Allah adalah masalah gaib, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di sisinya lah alam gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Semua peristiwa hidup ini berjalan di atas rencana dan program Allah. Tidak akan terjadi apapun di bumi. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Al-Quran mengatakan lagi bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Takdir adalah ketentuan akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Apabila Allah telah menetapkan takdir itu, tak seorang pun yang mampu menolak ataupun menundanya. Quran Surat Fatir ayat 21. Manusia tidak mengandalkan angan-angannya untuk menjangkau kehendak dan cita-citanya. Sebab setelah ikhtiar manusia akan dihadapkan kepada kenyataan yang sebenarnya. Itulah takdir Allah. Kemuliaan ibadah seorang hamba adalah pada keadaan akhir, ketika ia dengan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga halnya tentang rizki yang telah ditetapkan pembagiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Hasan Asy-Syadzili dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir menulis, sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rizki hamba-hambanya, tak seorang pun mampu mencegahnya. Seperti telah dijelaskan oleh Syekh Ahmad At-Tailah, bahwa seorang hamba hendaklah tekun kepada apa yang telah dijaminkan Allah kepadanya dan mampu menjadikannya sebagai ibadah. Sedangkan orang yang tidak istiqomah adalah orang lalai terhadap apa yang telah dijaminkan oleh Allah untuknya. Kamu tidak dapat berbuat menurut kehendakmu kecuali telah dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Quran Surat Al-Insan ayat 30. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sesungguhnya hamba-hamba Allah itu dihimpun pembentukannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah atau mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama waktu itu juga. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, lalu ditetapkan pada dirinya 4 kalimat. Yang pertama ditetapkan rizkinya, kemudian ditetapkan ajalnya, ditetapkan pekerjaannya, dan yang keempat ditetapkan nasib bahagia atau susah. Hadis riwayat Bukhari. Di atas 4 perkara tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan rahmat sebagai anugerah baginya atas semesta alam, terbagi untuk semua makhluk. Rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak pandang siapa dan apapun, melihat beraneka ragam pemberian dan karunia. Rahmat Allah itu tidak terbatas, berjalan sepanjang hidup manusia dan selama berkembangnya dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali telah disediakan Allah rizki untuknya. Quran Surat Hud ayat 6. Demikianlah Al-Hikam bab 6. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.